Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya di momen yang spesial gitu ya, di bulan yang spesial. Saat ini adalah bulan Ramadan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya, Sobat muslimah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya ketika kita mengingat-ingat masa lalu kita, kebahagiaan itu sebenarnya sangat sederhana. Ketika kita dulu masih kecil, kita bisa berbahagia dengan bermain. Kemudian ketika kita memiliki teman yang sangat banyak, bahkan ketika kita mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa ketika masa sekolah hingga kita kuliah, atau adapun orang itu juga merasakan kebahagiaan ketika mereka itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya menjadi karyawan swasta, kemudian menjadi eksekutif perusahaan swasta atau eksekutif muda ya. Ini adalah impian beberapa wanita. Akan tetapi pada faktanya ketika kita memilih pilihan-pilihan tersebut selalu mengandung sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Di antaranya misalnya stres menghadapi tekanan pekerjaan. Terkadang ketika kita menginginkan suatu pekerjaan yang layak dengan hasil yang sangat tinggi, itu tak luput dari sebuah tuntutan yang luar biasa besar gitu ya, dari sebuah perusahaan yang akhirnya akan menyebabkan stres berkepanjangan. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang unik menurut saya. Kenapa? Karena ini akan selalu dialami gitu ya dalam kondisi kesempitan hidup saat ini. Nah, kemudian adapun misalnya ketika ingin menjadi PNS, kita semangat gitu ya untuk mengikuti tes-tes dan lainnya, dan kita bahagia ketika menjadi PNS. Akan tetapi adapun orang yang bahagia ketika mereka itu hanya menjadi seorang petani gitu ya. Jadi macam-macam. Kebahagiaan itu menurut masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang bahagia itu karena posisi, ada yang bahagia itu karena mereka itu menikmati kehidupannya, ada yang mereka bahagia karena mendapatkan uang. Ada pun juga yang bahagia karena mereka terkenal ya dengan mengikuti akademi-akademi atau menjadi seorang artis ataupun YouTuber. Nah, ini macam-macam. Kemudian pertanyaannya, apakah memang semua ini akan menjamin kebahagiaan kita? Seperti misalnya kita memiliki uang yang sangat banyak, kemudian kendaraan yang sangat mewah, ataupun rumah yang sangat megah, dan itu semuanya bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Bahkan mungkin keluarga gitu ya, keluarga yang kita itu menginginkan menikah bagi yang belum menikah ya, kemudian menginginkan anak bagi yang belum punya anak. Apakah itu semua menjamin kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan kita? Nah, coba kita perhatikan sobat muslimah, di mana ternyata ketika ada beberapa orang yang menginginkan kehidupannya itu terkenal ya, ternyata pada faktanya ada artis papan atas ya yang ini memang dulu itu pernah mati bunuh diri gitu ya. Ini sebut saja namanya Kurt Cobain. Nah, ini beliau terkenal, kaya, punya istri yang cantik dan punya anak. Ternyata gitu ya, ternyata dia itu mati dalam keadaan bunuh diri. Berarti kan ternyata tenar itu pun juga tidak menjamin sebuah kebahagiaan yang hakiki atau yang sebenarnya. Begitu pula dengan artis gitu ya, artis-artis zaman dulu gitu ya, Whitney Houston misalnya. Ternyata meninggal dunia pun juga di usia muda gitu ya. Padahal mereka juga kaya gitu ya, ternyata tidak menjamin kebahagiaannya. Kemudian juga pemilik Hyundai. Nah, CEO-nya Hyundai Motors ternyata juga bunuh diri dengan terjun dari lantai 12 kantor Hyundai. Maka dari sini digambarkan bahwasanya ternyata uang gitu ya, uang, ketenaran, kebahagiaan yang selama ini kebanyakan orang kejar ternyata tidak bisa menjamin mereka itu memang benar-benar bahagia gitu ya.
Nah, ibaratnya kita berjalan di padang pasir, kita selalu melihat pasti ada air gitu ya. Ada air, ternyata ketika dikejar terus menerus ternyata air itu tidak jua ada. Itulah ibaratnya ketika kita memang mengejar kebahagiaan yang hanya bersifat materi. Lalu bagaimanakah memang gambaran kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sebenarnya? Ternyata di sini kebahagiaan itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi ketika kita bisa mendapatkan atau mensyukuri sebuah kenikmatan itu, maka kita akan bahagia gitu ya. Maka kita akan bahagia. Nah, kemudian seperti ini ya gambarannya, ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian Allah pun memberikan sesuatu tersebut tanpa kita berdoa sampai berlama-lama, tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah memberikan gitu ya. Allah memberikan hadiah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tanpa harus berjuang keras, itu pun sudah membuat kita bahagia. Nah, terus kemudian ada pun yang lainnya. Misalnya contohnya gitu ya. Contohnya ketika kita itu menginginkan sebuah target dalam kehidupan gitu ya. Target dalam sebuah kehidupan, dan kemudian kita itu menyusun langkah-langkah yang rapi dan Allah itu mengabulkan, maka kita pun akan merasakan bahagia. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kebahagiaan itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah surat ya digambarkan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, melainkan kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud yang dirubah oleh Allah dan yang tidak dirubah oleh Allah adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwasanya Allah itu tidak akan merubah kenikmatan suatu kaum kecuali mereka merubah sendiri. Dengan apa merubahnya? Beliau menjelaskan ya di tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwasanya ketika manusia itu mensyukuri kenikmatan dan berjalan di jalan yang benar, yaitu sesuai dengan aturannya Allah, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah. Akan tetapi kenikmatan itu akan berkurang gitu ya, ketika memang manusia itu menjauhi aturannya Allah atau dia bermaksiat. Nah, inilah sobat muslimah, akhirnya kita butuh untuk merenungi apakah sebenarnya kita sudah menikmati gitu ya kenikmatan. Karena pada faktanya gitu ya, ketika orang itu diberi harta yang melimpah, diberi keluarga yang lengkap, yang utuh, akan tetapi mereka masih merasa tidak bahagia, bisa jadi itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka atau kita. Akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sobat muslimah, maka kita harus benar-benar menata ulang gitu ya, menata ulang apakah aktivitas-aktivitas kita selama ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah justru akan semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di mana tidak hanya di dunia akan tetapi di akhirat, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.